Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah aku masih bisa sharing video lagi untuk teman-teman semuanya. Gak kerasa kita sudah memasuki bulan Juli ya teman-teman. Saatnya kita melakukan evaluasi di bulan Juni kemarin dan melakukan budgeting untuk bulan Juli ini. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel YouTube aku. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, ini sebelumnya seperti yang tadi aku bilang ya, kita evaluasi dulu budget di bulan Juni kemarin. Gimana nih bulan Juni? Terasa sangat cepat dilalui ya teman-teman. Beda kayak pas bulan Mei sebelumnya itu berasa lama banget karena di bulan Mei itu seingat aku itu ada 2 tanggal merah di pas weekend ya teman-teman. Jadi berasanya itu lama banget. Nah, untuk bulan Juni kemarin itu aku ngerasanya waktu itu cepet banget berlalu. Nah, ini sisa-sisa perjuangan aku di bulan Juni kemarin ini ada 6 juta rupiah ya teman-teman. Tapi nolnya hilang, tinggal 6.000 rupiah. Oke, cuma bercanda aja ya teman-teman nih. Alhamdulillah masih ada sisa-sisa perjuangan sebesar 6.000 rupiah. Walaupun hanya 6.000 rupiah, alhamdulillah masih bisa bersisa ya teman-teman, masih ada lebihnya. Jadi ini waktunya aku masukkan ke dalam sinking fund. Tentunya sinking fund yang dimaksud yaitu untuk sinking fund challenge uang pecahan 2000 aku yang belum penuh-penuh juga ya teman-teman. Di sini aku nabung itu benar-benar santai banget, sebisa mungkin gak memaksakan. Selagi ada uang lebih, ada ya pokoknya ada penghasilan lebih, itu baru aku masukkan ya teman-teman. Ini alhamdulillah bertambah 3 lembar ya, 6.000 rupiah aku masukkan ke dalam Ziplock. Nah, kalau teman-teman gimana nih untuk pengeluaran di bulan Juni kemarin, apakah aman atau over budget? Boleh ya sharingnya. Nah, mudah-mudahan di bulan Juli ini budgetnya aman ya teman-teman. Nah, ini di bulan Juli ini kan tahun ajaran baru ya di sekolah. Jadi nanti di pertengahan Juli itu anak-anak udah mulai masuk sekolah ya teman-teman. Dan kebetulan di tahun ini tuh anak yang kecil udah mulai masuk TK. Nah, ini aku mencoba membuat budgeting, tapi di sini juga nggak terlalu berbeda dengan bulan sebelumnya ya. Cuma di pos kebutuhan untuk pos sekolah itu aku tambahkan anggarannya sedikit ya, karena anak aku sekolahnya di dekat rumah, jadi tidak membutuhkan ongkos atau transportasi yang lebih karena jalan kaki juga bisa ya teman-teman. Dan alhamdulillah TK yang ada di dekat rumah itu juga TK-nya TK negeri, jadi gratis ya, tidak ada biaya masuk sekolahnya. Paling katanya udah nanya-nanya ke yang tetangga yang udah menyekolahkan di sana itu paling ada iuran apa gitu, nggak ada nominalnya, nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kita syukurin aja ya. Sebenarnya itu kakaknya dulu ya, cuma pas kakaknya dulu itu statusnya masih belum negeri, cuma yang sekarang itu pas udah 2 tahun ini itu udah berubah statusnya menjadi TK negeri. Nah, kalau ngelihat di sosmed atau dia cerita teman-teman yang menyekolahkan anak di tempat yang mahal, aduh merinding banget ya teman-teman. Tapi tidak ada salahnya selagi kita mampu, dan ya itu pemikiran yang berbeda-beda ya, mau menyekolahkan anak di mana. Kalau aku mampunya ya di sekolah yang biasa aja, yang penting kita tanamkan pendidikan yang utama itu di keluarga ya teman-teman. Mudah-mudahan dimanapun anak kita sekolah, tetap ya di rumah itu kita ajarkan tentang budi pekerti, terus tentang ya pokoknya dikuatkan agamanya ya teman-teman, karena pergaulan sekarang itu
ngeri banget ya, apalagi zaman sosmed sekarang, aduh bebas banget ya teman-teman. Oke, aduh mohon maaf ini malah ngelantur kemana-mana, kita lanjut ke budgeting lagi ya. Ya pertama itu kita harus sisihkan dulu ya untuk saving, lalu untuk giving, yaitu untuk sedekah atau memberi ke orang tua itu kita sisihkan di awal ya teman-teman. Nah di sini aku jumlahnya aku skip ya teman-teman. Lalu baru setelah itu kita anggarkan pengeluaran setiap bulan atau anggaran rutin itu apa aja. Kalau di sini aku biasanya yang memang biasa aku bayarkan dari dompet aku itu pertama listrik, yang kedua itu ada uang sekolah, terus ada arisan di sini, arisan keluarga ya teman-teman. Terus ada untuk groceries, belanja-belanja kebutuhan rumah tangga ya, seperti sabun, sampo dan lain-lain. Terus ada belanja bulanan. Di sini belanja bulanan itu maksudnya untuk belanja sayur mayur untuk makanan kebutuhan sehari-hari kita ya, untuk makan terutama itu aku anggarkan 1 juta rupiah, jadi per minggunya itu 250.000 rupiah. Jadi sebisa mungkin 250.000 itu harus cukup ya teman-teman. Caranya ya kita jangan sering-sering jajan di luar ya, usahakan kita untuk selalu masak di rumah karena itu jauh lebih hemat ya teman-teman. Bukannya nggak boleh jajan, boleh jajan sesekali ya, tapi ya jangan tiap hari, nanti lama-lama boncos. Ya kurang lebih budgeting aku itu seperti itu ya teman-teman. Nah ini aku coba hitung pengeluaran aku itu ada berapa. Setelah di total-total ternyata ini pengeluarannya ada di 2.950.000 rupiah. Nah kita itu kalau membuat budgeting seperti ini itu kita tidak bisa disamakan dengan orang lain ya teman-teman. Di sini hanya untuk gambaran aja, karena kan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Kayak yang berpengaruh itu seperti lokasi tempat tinggal, itu juga kan berpengaruh. Nah kebetulan kalau aku ini tinggalnya di daerah ya teman-teman, jadi pengeluarannya bisa jauh lebih hemat. Beda dulu pas aku itu tinggal di kota ya, pernah tinggal di Bogor, aku selama 5 tahun itu sangat beda pengeluarannya. Jadi teman-teman untuk melakukan budgeting ini dilihat lagi ya, tergantung situasi dan kondisi kita sendiri ya teman-teman, jadi tidak bisa disamakan. Tetapi budgeting seperti ini tuh sangat perlu ya, sangat penting, karena tujuannya itu untuk lebih mengontrol yang aku rasakan itu, jadi lebih ya terkontrol aja setiap pengeluaran yang kita keluarkan ya teman-teman. Jadi ini sebagai remnya gitu ya. Dan nanti untuk uangnya bebas ya teman-teman, itu bisa kita simpan di dompet disiplin atau dompet budgeting, atau misalkan mau cashless taruh di ATM juga bisa. Tapi kalau aku untuk sehari-hari lebih suka disimpan di dompet disiplin ya, jadi lebih tertata aja ya teman-teman. Nah untuk hal seperti itu juga tergantung nyaman dan enaknya teman-teman ya. Nah ini biar lebih cantik aku tambahkan sedikit dekorasi stiker ya teman-teman untuk budgeting di bulan Juli ini. Nah ini temanya pink-pink gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, gak kerasa ya udah di akhir video. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ya. Sekali lagi di sini aku tidak ada maksud untuk mengajari dan menggurui teman-teman. Di sini aku hanya sharing, berbagi informasi tentang tata cara aku mengelola keuangan di keluarga. Terima kasih sudah menyimak video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.